Coba kamu bayangin ini dulu. Tiap malam kamu tidur, tapi bangunnya selalu merasa kayak habis digebukin. Leher kaku, punggung pegal, kepala berat, siang-siang mata rasanya mau copot saking ngantuknya. Padahal kalau dihitung-hitung, jam tidurmu nggak selalu kurang. Kadang malah sudah menurutmu cukup, tapi badan tetap protes. Dan yang lebih serum lagi, kebiasaan tidur yang kelihatannya sepele, seperti posisi miring yang terlalu meringkuk, tengkurap dengan kepala menengok tajam ke satu sisi, atau numpuk bantal tinggi, pelan-pelan bisa bikin kualitas hidupmu turun jauh sebelum waktunya. Banyak orang bercanda, emang dasar gue aja yang lemah, atau ya wajar lah udah umur segini. Padahal bukan cuma soal umur, ada orang yang usia ini baru 30-an, tapi energinya sudah berasa kayak orang puluhan tahun lebih tua. Sering capek, gampang emosi, gak kuat aktivitas sedikit, bangun pagi pun rasanya berat banget. Di sisi lain, ada juga yang usianya lebih tua, tapi karena menjaga kebiasaan-kebiasaan kecil termasuk cara tidur, mereka masih lincah, pikirannya jernih, dan jarang banget mengeluh soal pegal-pegal yang berkepanjangan. Judul yang kamu lihat tadi mungkin terdengar ekstrim. Tidur salah, seakan-akan usia kamu bisa terasa 10 tahun lebih pendek. Dan ada posisi-posisi tidur yang seolah mengancam jiwa. Tentu ini bukan hitung-hitungan matematika yang pasti. Bukan berarti kamu tengkurap semalam langsung berkurang 10 tahun. Tapi maksudnya begini, kalau bertahun-tahun kamu tidur dalam posisi yang bikin nafas terhambat, aliran darah tidak lancar, dan tulang serta sendi terus-menerus ditekan di sudut yang salah, tubuhmu bisa menua lebih cepat dari yang seharusnya. Energi habis duluan, organ kerja ekstra, dan risiko masalah serius di masa depan bisa meningkat. Di obrolan ini, aku ingin ajak kamu pelan-pelan memahami kenapa posisi tidur bisa sedahsyat itu pengaruhnya, kebiasaan apa saja yang diam-diam bikin badanmu protes, dan langkah-langkah kecil apa yang bisa kamu mulai dalam 7 hingga 14 hari ke depan supaya tidurmu lebih bersahabat dengan tubuhmu. Kalau kamu pernah merasa, kok badan gue tua sebelum waktunya ya? Kuatkan dulu untuk stay sebentar. Kita kupas dari sisi yang manusiawi dan bisa kamu praktikkan tanpa janji-janji muluk. Perkenalkan, saya Andra. Beberapa tahun terakhir, saya sering banget ketemu orang-orang yang datang dengan keluhan mirip-mirip. Gampang capek, susah fokus, bangun tidur malah pegal dan siang hari ngantuknya nggak ketulungan. Waktu diajak ngobrol lebih jauh, ternyata pola tidurnya hampir selalu berantakan. Bukan cuma jumlah jamnya, tapi juga posisi tubuhnya selama tidur. Ada yang tiap malam tidur tengkurap sambil memeluk bantal dan kepala menengok tajam ke satu sisi. Ada yang selalu tidur setengah duduk di sofa karena keburu ketiduran sambil nonton. Ada juga yang pakai bantal tinggi berlapis-lapis sampai lehernya melengkung aneh. Kebanyakan dari mereka kerja di kantor, jaga toko, ngurus rumah tangga, kuliah atau kerja shift malam. Hidup mereka sudah cukup melelahkan di siang hari. Dan sayangnya, malam yang seharusnya jadi waktu tubuh memperbaiki diri, malah dipakai dalam posisi-posisi yang bikin tubuh makin stres. Mereka sering bilang, saya kira cuma soal kasur jelek, atau ya namanya juga pegal-pegal wajar. Tapi setelah kita benahi kebiasaan kecil termasuk posisi tidur, banyak yang kaget karena tubuh mereka mulai terasa beda. Sebelum kita lanjut, aku perlu tekankan satu hal penting. Yang aku ceritain di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Kalau kamu punya keluhan yang berat, gejala yang makin lama makin parah, atau merasa ada yang nggak biasa dengan tubuhmu, tetap penting untuk periksa langsung. Anggap saja obrolan ini sebagai panduan awal supaya kamu lebih paham dan bisa ngobrol lebih nyambung saat bertemu tenaga kesehatan. Jadi aku nggak akan bilang, ikuti langkah ini, hidupmu pasti panjang sekian tahun. Bukan, tapi aku ingin bantu kamu melihat kebiasaan kecil seperti cara kamu merubahkan kepala, posisi leher, punggung, dan cara kamu bernafas saat tidur itu punya efek nyata ke bagaimana tubuhmu terasa setiap hari. Sekarang kita ngomong dulu soal apa yang mungkin kamu rasakan. Coba cek, ada berapa dari ini yang mirip dengan kamu? Kamu sering bangun dengan kepala berat seperti habis lembur semalaman, padahal sebenarnya kamu sudah tidur 6 hingga 7 jam. Leher terasa kaku, susah menengok, dan butuh beberapa menit atau bahkan jam sampai rasa nggak enak itu hilang. Kadang-kadang di tengah aktivitas, kamu merasa sedikit pusing atau seperti melayang, bukan sampai tumbang, tapi cukup mengganggu konsentrasi. Di siang hari, terutama setelah makan siang, matamu sering banget terasa berat. Kamu berkali-kali menguap, susah fokus baca atau mengerjakan tugas, dan kalau duduk diam sebentar, rasanya ingin memejamkan mata. Di rapat, di kelas, atau di angkutan umum, kamu sering harus menahan diri supaya nggak ketiduran. Kadang-kadang kamu ngobrol sama teman, tapi pikiranmu terasa berkabut, sulit mengingat atau memproses informasi sederhana.
Di rumah, kamu jadi lebih gampang tersulit emosi. Hal-hal kecil seperti suara TV yang agak keras, cucian yang belum beres, pekerjaan yang menumpuk bisa bikin kamu meledak. Padahal kalau ditanya, sebenarnya kamu sendiri nggak pengen marah. Cuma badanmu sudah terlalu capek. Malam hari ketika waktunya tidur, kamu malah sulit menemukan posisi yang enak. Berbolak-balik dari miring kiri ke kanan, kadang tengkurap, kadang telentang. Tapi selalu ada bagian tubuh yang protes. Bahu, pinggang, atau hinggul. Ada juga yang sering terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena tiba-tiba merasa sesat atau kehabisan nafas sesaat atau dengkuran sendiri yang cukup keras sampai bikin kaget. Setelah itu susah tidur lagi, dan besok paginya badan terasa seperti baru saja berperang. Atau kamu sering terbangun dengan tangan atau kaki kesemutan karena tertekan di posisi yang sama terlalu lama. Secara emosional, kamu bisa berpikir, kok badan aku lemah banget sih? Baru kerja sebentar sudah capek. Baru naik tangga dikit sudah ngos-ngosan. Baru ngurus rumah setengah jalan sudah rasanya mau tumbang. Bisa jadi kamu merasa malu, apalagi kalau dibandingkan dengan teman sebaya atau orang yang usianya bahkan lebih tua, tapi terlihat lebih kuat. Dan seringkali ketika kamu mengeluh, kamu pilih diam saja. Kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, aku mau bilang kamu nggak lebay. Badanmu sedang kirim sinyal. Capek, ngantuk, kepala berat, pegal, gampang emosi, itu semua bukan sekadar kurang kuat. Itu bisa jadi kombinasi dari aktivitas padat di siang hari dan kualitas tidur yang kurang bersahabat dengan tubuhmu, termasuk posisi tidur yang selama ini kamu anggap sepele. Dan wajar kalau itu bikin kamu sedih, khawatir, atau merasa kalah start dibanding orang lain. Kabar baiknya, banyak hal yang bisa kita ubah tanpa harus langsung beli kasur mahal atau pindah rumah. Bahkan sebelum mikirin hal-hal besar, kita bisa mulai dari cara kita menaruh kepala di bantal, bagaimana punggung dan leher sejajar, dan kebiasaan kecil sebelum tidur. Mungkin perubahan itu nggak ajaib, nggak langsung bikin kamu bangun seperti superhero, tapi pelan-pelan tubuhmu bisa mulai memberikan respons yang berbeda. Dan disitulah kualitas hidupmu pelan-pelan ikut terangkat. Aku mau kenalkan kamu dengan satu tokoh fiktif, sebut saja namanya Pak Andi. Usianya 38 tahun, kerja di kantor sebagai staf administrasi. Pagi berangkat naik motor, malam sering pulang lewat dari jam kerja karena lembur atau macet. Di rumah dia tinggal bersama istrinya, Bu Lina, dan satu anak kecil yang masih sekolah dasar. Rutinitas hariannya sudah cukup padat bahkan sebelum kita ngomongin tidurnya. Selama beberapa tahun, Pak Andi punya satu kebiasaan. Setiap malam dia jarang langsung tidur di kamar. Biasanya dia rebahan di sofa ruang TV sambil main ponsel atau nonton video. Posisi favoritnya, miring setengah tengkurap, kepala disandarkan ke sandaran sofa, leher sedikit menekuk, satu tangan memeluk bantal, satu tangan memegang ponsel yang kadang-kadang jatuh ke wajah ketika dia ketiduran. Kadang kalau lagi capek banget, dia bisa tertidur pulas dalam posisi itu selama 2-3 jam sebelum istrinya membangunkan dan menyuruhnya pindah ke kamar. Waktu di kamar, posisi tidurnya juga kurang bersahabat. Pak Andi suka menumpuk bantal sampai 2 atau 3 lapis karena dia merasa kalau kepala lebih tinggi, dia bisa lebih cepat tidur. Akibatnya lehernya melengkung tajam, punggung bagian atas agak terdorong ke depan dan dagunya sedikit menuntuk ke dada. Kelihatannya nyaman sesaat, tapi sepanjang malam, tulang leher dan otot bahu harus menanggung beban yang tidak ideal. Kadang dia juga tengkurap sambil menengok ke satu sisi dalam waktu lama, membuat lehernya mengunci dalam posisi yang sama berjam-jam. Apa yang dia rasakan? Setiap pagi Pak Andi bangun dengan kepala berat dan leher kaku. Dia mengira itu karena sudah umur, padahal belum sampai 40. Di kantor, jam 10 pagi, dia sudah mulai menguap berkali-kali. Setelah makan siang, matanya terasa seperti ditempeli batu. Dia sempat beberapa kali hampir tertidur di depan komputer. Ketika pulang naik motor, ada momen-momen pendek di lampu merah di mana matanya hampir terpejam tanpa sadar. Dia pernah kaget sendiri karena mendadak terlonjak ketika hampir kehilangan keseimbangan. Secara emosional, Pak Andi jadi gampang tersulit. Anak kecilnya hanya minta ditemani bermain, tapi dia sering menjawab dengan nada tinggi karena merasa lelah dan kepalanya berdenyut. Hubungan dengan istrinya juga sempat renggang, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena Pak Andi selalu terlihat lelah dan tidak punya banyak energi untuk ngobrol tenang. Di dalam hati, dia sering berpikir, ini hidup kok kayak cuma kerja, lelah, tidur, ngantuk lagi ya. Titik baliknya datang suatu malam ketika dia hampir mengalami kecelakaan kecil.
Dalam perjalanan pulang, di jalan lurus yang sepi, matanya sempat terpejam sesaat lebih lama dari biasa. Motor sempat oleng dan hampir menyenggol pembatas jalan. Untung dia segera siuman dan menepi. Malam itu sambil duduk di pinggir jalan dengan jantung berdebar dan nafas terengah, dia baru benar-benar takut. Bukan cuma takut luka, tapi terbayang anak dan istrinya di rumah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Andi akhirnya memberanikan diri untuk periksa dan konsultasi. Dari obrolan panjang, dibahas banyak hal, termasuk pola tidur dan posisi tidurnya. Dia baru sadar bahwa selama ini dia menganggap tidur itu hanya soal yang penting merem, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana tubuhnya diposisikan. Dia juga diberi edukasi bahwa tidur yang berkualitas bukan hanya tentang lamanya, tapi juga tentang bagaimana nafas, leher, punggung, dan seluruh tubuh diberi kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Perubahan yang dia lakukan gak muluk-muluk. Dia mulai dengan satu hal, berhenti tidur di sofa. Setiap malam, dia pasang alarm kecil di ponselnya sebagai pengingat untuk masuk kamar pada jam tertentu, bahkan kalau acara TV belum selesai. Di kamar, dia mengganti kebiasaan menumpuk bantal menjadi hanya satu bantal yang menopang kepala, sehingga lehernya nyambung lurus dengan punggung. Kalau miring, dia coba letakkan bantal kecil di antara lututnya supaya pinggangnya lebih netral, bukan meringkul terlalu tajam. Awalnya aneh dan tidak nyaman. Dia sempat beberapa malam gelisah karena tubuhnya sudah terbiasa dengan posisi lama. Tapi setelah beberapa hari, ada perubahan kecil yang dia rasakan. Bangun pagi tidak seberat dulu, leher tidak sekaku dulu, dan sakit kepala ringan yang biasanya muncul hampir tiap pagi mulai jarang. Di kantor, rasa ngantuk setelah makan siang masih ada, tapi tidak sampai sesering dulu. Di jalan, dia jadi lebih waspada. Apakah hidup Pak Andi mendadak jadi sempurna? Tidak, dia tetap punya hari-hari di mana dia kelelahan karena kerjaan menumpuk. Tapi pelan-pelan, dia merasa tubuhnya ikut kerja sama, alih-alih menentang. Energinya sedikit lebih stabil dan dia merasa sedikit lebih muda daripada sebelumnya. Bukan karena angka, tapi karena cara tubuhnya merespons aktivitas sehari-hari. Selain Pak Andi, bayangkan juga Bu Sari, ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang punya kebiasaan lain. Dia suka banget nonton drama sampai malam. Posisi favoritnya setengah duduk, setengah rebahan di ujung sofa dengan bantal di belakang punggung bagian bawah, tapi leher tanpa penyangga yang baik. Kepala agak menunduk ke depan memandang layar ponsel yang dipegang di dada. Lama-lama dia tertidur dalam posisi itu dan bisa berjam-jam tidak bergerak. Setiap pagi, Bu Sari bangun dengan bahu terasa berat, punggung seperti ditusuk-tusuk, dan kaki sering kesemutan. Dia mengira itu karena usia, tapi setelah dia mulai membiasakan diri pindah ke kasur dan menyetel posisi tidur lebih netral, punggung sejajar, kepala ditopang bantal yang tidak terlalu tinggi dan lengan tidak tertindih badan sendiri, dia mulai merasa lebih enteng. Suatu hari dia cerita sambil tersenyum malu ke anaknya. Mama sekarang bisa naik tangga ke lantai 2 loh tanpa berhenti berkali-kali. Ada juga Rian, mahasiswa 22 tahun yang sering bergadang main game dan tidur dengan posisi tengkurap. Kepala menengok tajam ke satu sisi, tangan di bawah bantal. Dia sering bangun dengan tangan kebas dan leher ngeklik kalau digerakkan. Setelah dia pelan-pelan mengurangi tengkurap dan beralih ke posisi miring dengan penyangga yang lebih wajar, kesemutannya jauh berkurang. Dia kaget waktu sadar bahwa ternyata cuma posisi tidur bisa membuat perbedaan seperti itu. Dua tokoh ini menunjukkan bahwa dari latar belakang berbeda, ibu rumah tangga dan anak muda, masalahnya bisa mirip. Kebiasaan tidur yang tidak ramah tubuh. Dan perubahan kecil yang mereka lakukan bukan sesuatu yang mewah. Lebih disiplin pindah ke kasur, mengatur bantal, menyesuaikan posisi kepala dan leher, serta mendengarkan sinyal tubuh ketika terasa tidak nyaman. Sekarang mari kita bahas sedikit ilmu di balik layarnya, tanpa istilah rumit. Anggap saja tubuhmu seperti sebuah rumah besar yang punya banyak ruangan. Ada dapur, tempat energi diolah, ruang tamu, tempat kamu berinteraksi, ruang kerja, otak, dan sebagainya. Malam hari adalah waktunya tukang datang untuk memperbaiki kabel-kabel, mengecat ulang bagian yang kusam, dan membersihkan pipa air. Itu yang dilakukan tubuh saat kamu tidur, memperbaiki sel, mengatur ulang hormon, merapikan memori, dan menyiapkan energi untuk besok. Poin pertama,
Tubuh menghasilkan dan memakai energi seperti sebuah kotak kecil yang menyala 24 jam. Di siang hari, semua pabrik kecil di tubuhmu bekerja keras. Otot, otak, organ dalam. Mereka butuh bahan bakar dan juga butuh waktu istirahat. Saat tidur, tubuh mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan fokus pada perbaikan. Kalau tidurmu terganggu, baik oleh posisi yang bikin sering terbangun, nafas yang terhambat, atau rasa nyeri karena tekanan di satu sisi, proses perbaikan ini tidak berjalan maksimal. Ibaratnya tukang bengkel sudah datang, tapi lampu sering mati. Jalan ke ruang yang rusak terhalang, jadi banyak bagian rumah yang tidak sempat dibenahi. Poin kedua, posisi tidur mempengaruhi aliran darah dan jalannya udara saat kamu bernafas. Bayangkan pembuluh darah seperti jaringan pipa air dan saluran nafas seperti selang yang mengalirkan udara. Kalau kamu tidur dengan leher tertekuk tajam, dagu menempel ke dada, atau tubuh terlipat sehingga dada terasa tertekan, pipa dan selang ini bisa terjepit sebagian. Air yang harusnya mengalir lancar jadi tersendat. Udara yang masuk keluar jadi kurang bebas. Di tubuh, ini bisa terasa sebagai kepala yang mudah pusing, badan cepat pegal, dan bangun tidur yang tidak segar. Kalau kebiasaan ini dibiarkan bertahun-tahun, organ-organ yang butuh pasokan darah dan oksigen rutin bisa dipaksa kerja keras dalam jangka panjang. Poin ketiga, kebiasaan sehat saat tidur membantu tubuh bekerja lebih efisien seperti rumah yang ditata rapi. Kalau kamu menaruh barang sembarangan di lorong, tukang yang mau lewat bakal kesandung atau telat sampai tujuan. Tapi kalau lorongnya lega, lampu cukup, dan pintu tidak terkunci, pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Di tubuh, posisi tidur yang netral, di mana leher sejajar dengan punggung, dada tidak tertekan, dan kaki tidak terlipat tajam, membantu darah dan udara mengalir lebih optimal. Tambahkan kebiasaan lain seperti tidak langsung tidur setelah menelan banyak makanan berat, tidak menempelkan wajar terlalu dalam ke bantal, dan memberi waktu tubuh untuk rileks sebelum tidur. Semua itu seperti membuat jalur khusus untuk tubuh melakukan perbaikan malam hari dengan lebih lancar. Jadi ketika orang bilang tidur salah bikin hidup terasa lebih pendek, maksudnya adalah tubuhmu tidak mendapatkan kesempatan emas tiap malam untuk riset dan memperbaiki kerusakan kecil. Akumulasi kelelahan, stres pada sendi dan otot, gangguan aliran darah dan nafas, semua itu bisa membuatmu di usia 30-an merasa seperti 40-an atau di usia 40-an merasa seperti 50-an. Bukan karena angka di KTP berubah, tapi karena cara tubuh memanggul beban harian. Sekarang mungkin di kepalamu muncul beberapa keberatan. Aku sibuk, gak ada waktu mikirin posisi tidur. Aku sudah pernah coba benahi tidur, tapi selalu gagal. Aku takut kalau periksa nanti ketahuan ada masalah. Kasurku jelek, bantal seadanya, mana bisa? Atau, aku sudah umur segini, terlambat kayaknya. Pertama, soal sibuk. Aku percaya hidupmu padat dan itu valid, tapi justru karena sibuk, tubuhmu butuh istirahat yang berkualitas. Kabar baiknya, mengubah posisi tidur tidak butuh tambahan jam khusus. Kamu nggak perlu menyediakan 1 jam ekstra dalam sehari. Yang kamu ubah adalah cara kamu menggunakan jam tidur yang sudah ada. Misalnya, daripada ketiduran di sofa dengan leher melengkung, kamu bisa disiplin untuk pindah ke kasur 15 menit lebih awal, lalu menyetel posisi bantal sehingga leher dan punggung sejajar. Itu bukan tambahan waktu, tapi penataan ulang. Kedua, soal pernah mencoba dan merasa gagal. Banyak orang mencoba mengubah pola tidur dengan target terlalu besar. Langsung ingin tidur 8 jam sempurna, bangun segar, nggak ngorok, dan lain-lain. Padahal tubuh lebih suka perubahan kecil yang konsisten. Kamu bisa mulai dari satu hal, misalnya berhenti tidur tengkurap. Atau kalau biasanya bantalmu tinggi sekali, kurangi 1 lapis dulu. Catat perasaanmu selama seminggu, bukan sehari. Kalau dalam 7-14 hari ada sedikit saja perubahan ke arah lebih baik, itu sudah kemenangan kecil yang layak dirayakan. Ketiga, soal takut periksa. Takut itu manusiawi. Banyak orang takut mendengar hal yang tidak menyenangkan tentang tubuhnya. Tapi coba dibalik. Lebih menakutkan mana? Tahu lebih awal lalu bisa pelan-pelan memperbaiki atau tidak mau tahu sampai suatu hari tubuh protes besar-besaran? Konsultasi bukan berarti kamu pasti akan mendengar kabar buruk. Bisa jadi kamu justru mendapat penjelasan yang menenangkan dan panduan yang membuatmu merasa lebih berdaya.
Keempat, soal fasilitas tidur yang terbatas. Kasur tipis, bantal seadanya, kamar sempit. Memang idealnya kita punya kasur dan bantal yang mendukung, tapi tidak semua orang punya itu. Namun kita tetap bisa mengatur posisi tubuh sebisa mungkin. Misalnya kalau kasur tipis, kamu bisa menambah selimut dilipat di area pinggang untuk sedikit menyeimbangkan. Kalau bantal terlalu tinggi, coba kurangi dengan melipat bantal tipis atau pakai handuk sebagai penyesuaian. Intinya bukan harus sempurna, tapi berusaha lebih bersahabat dengan tubuh dalam batas kemampuan. Kelima, soal umur. Saya sudah tua, percuma. Justru di usia berapapun, kualitas tidur akan sangat menentukan bagaimana kamu menjalani hari-hari ke depan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat tubuhmu sedikit lebih nyaman. Efeknya mungkin berbeda dibanding kalau kamu mulai di usia 20-an, tapi tetap ada. Bahkan kalau perubahan yang kamu rasakan cuma berupa berkurangnya rasa pegal atau kepala berat di pagi hari, itu sudah modal besar untuk hidup yang lebih tenang. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis, rencana 7-14 hari yang bisa kamu coba. Kita nggak akan bikin daftar yang mustahil, fokus kita adalah 3 kebiasaan inti dan 2 kebiasaan pendukung. Kebiasaan inti pertama, atur posisi dasar tidur yang netral. Coba bayangkan garis lurus dari kepala sampai ke pinggang. Saat kamu telentang, usahakan bantal tidak terlalu tinggi sehingga dagu tidak menekuk ke dada. Leher dan punggung bagian atas harus terasa selaras, bukan melengkung tajam. Kalau kamu tidur miring, pastikan bantal menyisir ruang antara kepala dan kasur sehingga leher tidak miring ke bawah atau ke atas. Kamu juga bisa menaruh bantal kecil di antara lutut supaya pinggang tidak terlalu melengkung. Kebiasaan inti kedua, hindari tidur tengkurap dalam waktu lama. Sesekali mungkin tubuh akan bergerak ke arah itu, tapi usahakan saat sadar kamu mengembalikan ke posisi miring atau telentang yang lebih netral. Tengkurap membuat leher tertahan dalam rotasi ekstrim dan dada sedikit tertekan, yang dalam jangka panjang bisa mengganggu nafas dan membuat motot-motot leher bekerja ekstra. Kebiasaan inti ketiga, disiplin hentikan aktivitas layar sebelum benar-benar tidur. Bukan berarti kamu harus hidup bila ponsel, tapi coba beri jeda 10-15 menit terakhir sebelum tidur untuk membiarkan tubuh rileks di posisi yang sudah kamu atur tadi, tanpa ponsel di tangan dan tanpa leher menunduk. Jadi kalau biasanya ketiduran sambil scrolling, ubah sedikit, matikan layar, taruh ponsel di meja, lalu fokus merasakan nafas dan posisi tubuh. Ini membantu otak dan tubuh kompak masuk ke mode istirahat. Kebiasaan pendukung pertama, catat singkat bagaimana perasaan tubuhmu setiap pagi. Tidak perlu paragraf panjang. Cukup kasih nilai 1-10 untuk energi saat bangun, 1 sangat lelah, 10 sangat segar. Dan 1 kata kunci, leher kaku, bahu enak, kepala ringan, dan sebagainya. Dalam 7-14 hari, kamu bisa melihat pola. Hari-hari di mana kamu lebih disiplin dengan posisi tidur biasanya memberi skor yang sedikit lebih baik. Kebiasaan pendukung kedua, sisihkan 5-10 menit sebelum tidur untuk peregangan ringan. Bukan olahraga berat, cuma gerakan sederhana seperti memutar pelan leher ke kanan dan kiri, mengangkat bahu lalu menjatuhkannya, dan menarik nafas dalam beberapa kali sambil merilekskan punggung. Anggap ini salam pembuka untuk tubuh. Sebentar lagi kita istirahat. Ayo sama-sama santai. Sekarang, bagaimana mengatur 7-14 harinya? Hari 1-3 fokus pada kesadaran posisi. Kamu mungkin belum bisa disiplin penuh, tapi mulai dari mengenali kebiasaanmu sebarang. Perhatikan, kamu lebih sering telentang, miring, atau tengkurap. Bantalmu tinggi atau rendah? Bangunlah dengan catatan kecil. Energi 1-10 dan 1 catatan singkat tentang rasa di tubuh. Hari 4-7, mulai ubah 1 hal inti. Misalnya, kalau selama ini kamu selalu tidur dengan bantal tinggi, kurangi 1 lapis dan biasakan leher lebih netral. Atau, kalau kamu hobi tidur di sofa, buat komitmen kecil. Setiap malam, semalas apapun, kamu harus pindah ke kasur. Lanjutkan catatan energi dan bahasa tubuh, serta mulai tambahkan peregangan ringan sebelum rebahan. Hari 8-14, perkuat kebiasaan inti dan pendukung. Pertahankan posisi tidur yang lebih netral dan kebiasaan tidak tidur dengan layar di tangan. Tambahkan kesadaran terhadap sinyal tubuh. Kalau kamu terbangun dan merasa tengkurap, perlahan ubah ke miring atau telentang. Di akhir hari ke-14, lihat kembali catatanmu.
Bahkan kalau perbedaannya kecil, misalnya energi rata-rata naik dari 4 ke 6, itu sudah tanda bahwa tubuhmu merespons perubahan. Di sepanjang perjalanan ini, sangat penting untuk ingat, tidak ada rencana yang menjamin kesembuhan total atau membuatmu tiba-tiba merasa 10 tahun lebih muda. Tapi ada banyak kesempatan untuk membuat tubuhmu merasa tidak 10 tahun lebih tua dari seharusnya. Tugas kita adalah memberi tubuh kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki diri, bukan memaksanya menjadi sempurna. Sebelum kita tutup, mari kita rekap sebentar. Kita tadi ngobrol tentang masalah utama, kebiasaan tidur dan posisi tidur yang tidak tepat yang membuat tubuhmu terasa lebih tua dan lebih lelah dari seharusnya. Kita lihat bagaimana gejala sehari-hari seperti gampang capek, sering ngantuk, kepala berat, leher dan punggung pegal, serta emosi yang mudah tersulit bisa terkait dengan cara tubuhmu diparkir selama 6-8 jam tiap malam. Kita juga bahas 3 ide kunci. Tubuh butuh tidur berkualitas untuk memperbaiki diri seperti tukang yang bekerja di rumahmu. Posisi tidur mempengaruhi aliran darah dan nafas seperti pipa dan selang. Dan kebiasaan sehat saat tidur ibarat menata rumah agar mudah dirapikan. Kita juga sudah susun rencana kecil 7-14 hari. Memperbaiki posisi dasar tidur, mengurangi kebiasaan tengkurap, mengatur jarak dengan layar sebelum tidur, mencatat energi dan rasa tubuh, serta menambahkan peregangan ringan. Semua itu bukan tuntutan untuk hidup sempurna, tapi undangan untuk memberi tubuh ruang bernafas. Di tengah semua ini ada hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Tanda-tanda bahaya yang membutuhkan bantuan segera. Kalau kamu mengalami nyeri dada berat yang muncul tiba-tiba, sesak nafas berat sampai sulit berbicara, kelemahan mendadak pada wajah, lengan atau kaki di satu sisi tubuh, kebingungan berat atau tiba-tiba sulit berbicara dengan jelas, pingsan atau hampir pingsan tanpa sebab yang jelas, atau pikiran kuat untuk menyakiti diri sendiri, itu semua termasuk gejala yang tidak boleh dianggap remeh. Dalam kondisi seperti itu, jangan tunggu membaik sendiri, segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi layanan darurat yang tersedia di tempatmu. Ingat lagi, yang kita bicarakan dari tadi adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung. Tubuhmu unik, riwayat hidupmu unik, dan apa yang kamu rasakan bisa jadi punya kombinasi penyebab yang berbeda dari orang lain. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu setelah mendengarkan ini, jadikan ini pemicu untuk mencari bantuan yang tepat, bukan alasan untuk makin cemas sendirian. Sebagai penutup, aku ingin ajak kamu refleksi sebentar. Dari semua yang tadi kita obrolin, bagian mana yang paling nyantol buat kamu? Apakah cerita Pak Andi yang hampir celaka di jalan karena ngantuk? Bu Sari yang ketiduran di sofa? Atau mungkin kamu baru sadar bahwa cara kamu menumpuk bantal selama ini membuat lehermu bekerja lembur? Coba kamu pilih satu hal kecil yang ingin kamu ubah dalam 7 hari ke depan. Gak usah banyak-banyak, cukup 1 dulu. Kalau kamu merasa obrolan ini membuka sedikit sudut pandang baru, silakan bagikan ke orang-orang yang kamu sayang, teman kerja yang selalu ngantuk di meja, anggota keluarga yang hobi tidur di sofa, atau pasangan yang tiap pagi mengeluh pegal tapi menganggapnya sudah nasib. Dan kalau kamu mau terus dapat edukasi sederhana seputar kesehatan dan kebiasaan harian seperti ini, kamu bisa lanjut ikuti, subscribe, atau stay di ruang ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Tubuhmu adalah rumahmu seumur hidup. Cara kamu tidur adalah cara kamu merawat rumah itu setiap malam. Mungkin kamu nggak bisa mengubah semua hal besar sekaligus, tapi kamu selalu bisa mulai dari bagaimana kamu merebahkan kepala malam ini.